Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Political News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi politik, teraktual, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Adiana Floreta, inilah Political News selengkapnya. Pemirsa, mengingat pentingnya suatu perjanjian internasional, baik bagi suatu negara maupun sebagai salah satu sumber hukum internasional, proses pembuatan perjanjian internasional tidaklah semudah seperti perjanjian lainnya. Untuk itu, terdapat beberapa tahap dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang akan membuat perjanjian internasional. Adapun tahap dan proses yang perlu dan biasa dilakukan, yaitu perundingan atau negotiation, kemudian penandatanganan atau signature, lalu pengesahan atau ratification, dan yang terakhir pengumuman atau publication. Baik pemirsa, kita ke informasi yang pertama, yaitu perundingan atau negotiation. Saya serahkan kepada rekan saya, Catherine Dea. Silakan, Catherine. Tentang perundingan. Pembuatan perjanjian internasional biasanya dimulai dengan perundingan. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari adanya masalah. Isi perundingan biasanya meliputi beberapa masalah pokok, antara lain menyangkut masalah politik, masalah keamanan, masalah pertikaian, masalah perdagangan, masalah pertikaian dalam bidang ekonomi, masalah pertikaian dalam bidang sosial budaya, masalah pertikaian dalam bidang pertahanan, serta masalah-masalah lainnya yang menyangkut pembentukan dan pelaksanaan perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional sendiri adalah kesepakatan yang dibuat antara negara-negara atau subjek hukum internasional yang diatur oleh hukum internasional dan menghasilkan hak serta kewajiban yang bersifat hukum publik. Perjanjian internasional diakui oleh masyarakat internasional sebagai sumber hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Asas Fakta San Servanda juga menegaskan bahwa perjanjian internasional harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Dan cara perundingan perjanjian internasional bilateral dilakukan dengan cara porparless, sedangkan untuk perjanjian internasional yang multilateral biasanya dilakukan dengan cara konferensi diplomatik, yang kemudian hasil akhir dan negosiasi ini dilakukan penerimaan dan pengabdosian naskah perjanjian dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak-pihak yang ikut merumuskan naskah perjanjian tersebut. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Catherine. Selanjutnya kita ke informasi yang kedua, yaitu penandatanganan atau signature. Saya serahkan kepada rekan saya, Syifa Aulia. Silakan Syifa. Penandatanganan signatur. Setelah perundingan selesai, dilanjutkan dengan pengesahan bunyi naskah yang merupakan tindakan formal bagi perjanjian multilateral. Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara, pertanda tangan naskah perjanjian dapat dilakukan apabila disetujui paling sedikit 2/3 suara peserta yang hadir, kecuali jika ada ketentuan lain yang mengaturnya. Apapun dalam perjanjian bilateral, perjanjian yang dilakukan dua negara, penerimaan secara bulat dan penuh mutlak dilakukan oleh dua belah pihak yang melakukan perundingan. Persetujuan dalam bentuk penandatangan merupakan suatu tindakan yang sangat penting. Rangka mengingat diri dalam suatu perjanjian internasional. Perjanjian itu mulai berlaku sejak saat ditandatanganinya tanpa harus menunggu adanya ratifikasi atau pengesahan. Terima kasih Syifa. Selanjutnya kita ke informasi yang ketiga, yaitu pengesahan atau ratification. Saya serahkan kepada rekan saya, Ikin Sadikin. Silakan Ikin. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, adakah suatu perjanjian belum mengikat sepenuhnya sehingga diperlakukan proses ketiga, yaitu pengesahan.
Pengesahan tanda tangan atau ratifikasi dilakukan oleh wakil negara yang turut serta dalam perundingan. Maksudnya, untuk meyakinkan bahwa urusan tersebut benar-benar melakukan tugasnya serta tidak melampaui kewenangan. Dengan kata lain, ratifikasi sebenarnya memiliki arti sebagai persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban internasional agar suatu perjanjian berlaku setiap negara peserta. Menurut pasal 1 angka 2 UU 24 tahun 2000, ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk meningkatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Namun, dari perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tidak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan bisa saja peserta perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut. Proses ratifikasi ini diperlukan diantaranya jika teks perjanjian internasional terkait menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat ditunjukkan dengan cara ratifikasi. Di Indonesia, ratifikasi sebagai pengesahan perjanjian internasional ini dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Terima kasih Igit. Baik pemirsa, selanjutnya kita ke informasi yang keempat, yaitu pengumuman atau publication. Saya serahkan kepada rekan saya Naila Fitri. Silakan Naila. Pengumuman atau publication. Hal lain yang biasa ditemukan dalam perjanjian internasional adalah pengumuman. Pengumuman sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional, khususnya perjanjian yang sifatnya multilateral. Pengumuman dibutuhkan karena biasanya ada saja negara-negara peserta yang kurang sepenuhnya menerima isi materi perjanjian atau kurang sesuai dengan kepentingan nasional negaranya. Selain itu, dimungkinkan pula merugikan kepentingan nasional negaranya, sehingga untuk melaksanakannya dibutuhkan kejelasan mengenai isi dari perjanjian internasional yang dapat diperoleh melalui pengumuman. Berdasarkan hal tersebut, pengumuman adalah penyampaian isi dari suatu perjanjian internasional. Artinya, dalam melakukan perjanjian, negara dalam suatu perjanjian mengetahui dengan jelas apa isi dan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian internasional. Oleh karena itu, setiap pihak atau negara yang mengadakan perjanjian atau turut serta dalam satu perjanjian berkeinginan agar apa yang dijanjikan dapat terselenggara dengan baik atau dihormati dan ditaati oleh masing-masing pihak. Namun, dalam kenyataannya, semua perjanjian tidak dapat bertahan lama seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Hal ini bisa saja terjadi jika salah satu pihak meminta pembatalan perjanjian yang telah mereka setujui. Tindakan pembatalan pada dasarnya tidak dilarang, bahkan diperkenankan asal pembatalan dilaksanakan dengan itikat baik dan tindakan yang jujur. Konvensi Wina 1969 menetapkan alasan-alasan yang dapat diajukan oleh suatu negara untuk membatalkan persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati, di antaranya yaitu yang nomor pertama, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional salah satu peserta yang berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi kuasa penuh negara yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat unsur kesalahan atau error berkenaan dengan suatu fakta atau keadaan pada waktu perjanjian dibuat. Yang ketiga, terdapat unsur penipuan oleh suatu negara peserta terhadap negara peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian. Lanjut yang keempat, terdapat kelicikan atau akal busuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap mereka yang menjadi kuasa penuh dari negara peserta tertentu. Yang kelima, terdapat unsur paksaan dalam arti penggunaan kekerasan dan ancaman kepada kuasa penuh atau negara peserta tertentu. Yang keenam, terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu kaidah dasar atau asas jus cogens. Maksud asas ini adalah kaidah atau norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh satu norma dasar hukum internasional, hukum yang baru dan mempunyai sifat sama. Adapun mengenai berakhir atau hapusnya satu perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 18 adalah yang pertama,
Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Yang ketiga, terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Yang kelima, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Yang keenam, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Yang ketujuh, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional. Yang kedelapan, objek perjanjian hilang. Yang kesembilan, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Sekian dari saya. Terima kasih Naila. Baik pemirsa, manfaat adanya perjanjian internasional bagi Indonesia mengacu pada usaha dan perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam mempertahankan konsep wawasan Nusantara yang juga dilandasi konsep negara kepulauan sehingga diakui oleh negara lain. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Adiana Floreta, pamit undur diri dan sampai jumpa.